Bab ke-14. Tidak ibu, aku tidak memiliki pacar. Sebentar ya, aku ke depan dulu, jawab James sambil membawa nampan berisikan teh. Setelah itu dia menyajikan teh untuk kedua tamunya itu. Noel benar-benar terkejut dengan rumahnya James yang tampak biasa. Bahkan rumah dirinya lebih bagus ketimbang ruang James. Tuan muda James, Anda tidak perlu repot-repot seperti ini, kata Noel. Hehe, tidak apa-apa Tuan Noel. Silahkan diminum. Nona Yohana, silahkan diminum juga. Maaf ya kalau cuman ada teh saja, ucap James menyuruh mereka berdua untuk menikmati teh buatannya. Noel dan Yohana pun menikmati teh buatan James. Lalu Noel pun memberikan sebuah kartu Black Platinum kepada James. Hal itu dilihat langsung oleh Yohana, karena hanya beberapa orang saja yang memiliki kartu tersebut di negara ini. Dia bisa tahu karena dirinya dulu pernah memata-matai salah pengusaha yang diduga melakukan tindakan penyuapan terhadap salah satu oknum pejabat negara. Apa pemuda ini benar-benar orang kaya? Tidak mungkin orang biasa memiliki kartu Black Platinum itu. Tapi kenapa ia tinggal di rumah sederhana ini? Tidak seperti orang kaya lainnya yang tinggal di villa atau kompleks perumahan mewah, gumam Yohana. James pun langsung menerima kartu tersebut. Tuan muda James, dengan kartu tersebut tidak ada lagi limit transaksi lagi dan pemilik kartu tersebut akan mendapatkan beberapa hak-hak istimewa dari bank kami. Lalu bunga yang bank kita berikan kepada Anda akan naik, kata Noel menjelaskan beberapa hak-hak istimewa yang James dapat dari pihak bank. Itu dilakukan agar James tidak menarik uangnya dan pindah ke lain bank. James pun hanya menganggukkan kepalanya. Dirinya cukuplah puas karena tidak ada limit transaksi saat menggunakan kartu bank tersebut. Setelah itu Noel pun berpamitan pulang, karena ada urusan di kantor. James pun mengantar kepergian Noel. Maaf ya Nona Yohana kalau ada gangguan. Lalu jika Anda bekerja dengan saya, gaji berapa yang Anda inginkan? Tanya James seperti seorang HRD yang akan selalu menanyai tentang gaji saat wawancara. Saya hanya meminta gaji sesuai dengan pekerjaan yang akan diberikan kepada saya Tuan muda James, jawab Yohana. Dirinya yakin sekarang kalau James adalah orang yang kaya. Setelah kedatangan Noel yang mengantarkan Black Platinum Card secara pribadi ke James. Bagaimana kalau $10.000 untuk bulan pertama, karena perusahaanku masih satu saja. Seharusnya kamu tidak repot untuk mengurusnya, ucap James yang langsung memberikan gaji begitu tinggi untuk menjadi asistennya. Yohana yang mendengar gaji yang James berikan kepadanya pun sangat terkejut. Apa bocah ini tidak tahu caranya menggaji orang? Bisa-bisanya dia menggajiku $10.000 dalam satu bulan. Apa dia kebanyakan uang, ujarnya di dalam hati. Tuan muda, bukannya 10.000 terlalu tinggi untuk bayaran sebagai asisten, kata Yohana. James pun mengangkat salah satu alisnya. Apa kamu tidak ingin gaji yang besar? Selagi aku puas kamu akan mendapatkan kenaikan gaji, kata James. Tidak Tuan muda. Aku malah sangat bersyukur jika mendapat gaji $10.000 dalam satu bulannya, jawab Yohana. Baik, selamat, kamu aku terima menjadi asistenku. Lalu berapa nomor rekening bankmu? Aku akan menggajimu sekarang, kata James memutuskan untuk menerima Yohana. Mendengar itu Yohana begitu senang, bahkan di hari pertama dirinya langsung mendapat gaji dari bos mudanya itu. Dia pun langsung memberitahukan alamat rekening banknya kepada James. James pun membuka ponselnya, lalu membuka aplikasi M-Banking dan mentransfer $15.000 gaji dan juga keperluan Yohana untuk menunjang pekerjaannya nanti. Karena asistennya itu akan bolak-balik dari kota Greenridge ke kota Jarfields yang jelas memakan waktu yang cukup lama di perjalanan. Tidak lama Yohana mendapatkan notifikasi dari ponselnya setelah dilihat adanya uang masuk senilai ke $15.000. Tuan muda James, bukannya gaji saya $10.000? Tanyanya. Oh, itu juga uang transportasi untukmu. Lalu apa kamu memiliki kendaraan Yohana? Karena nantinya kamu akan bolak-balik dari kota Greenridge ke kota Jarfields. Karena perusahaanku ada di sana, tanya James. Dirinya berencana akan membelikan asistennya itu sebuah mobil sebagai alat transportasi jika Yohana tidak memiliki kendaraan. Saya tidak memiliki kendaraan sendiri Tuan James. Kalau boleh tahu apa nama perusahaan Anda di kota Jarfields? Saya tahu sedikit tentang kota itu, jawab Yohana. Dirinya juga penasaran dengan perusahaan pemuda di hadapannya itu. Apa kamu tahu Carly Group? Itu perusahaan milikku, jawab James. Lalu dirinya ke kamarnya sebentar untuk memperlihatkan dokumen kepemilikan perusahaan tersebut.
Setelahnya James pun memperlihatkan dokumen tersebut kepada Yohanna. Wanita itu melihat dokumen kepemilikan perusahaan Carly Group yang senilai puluhan miliar dolar itu. Astaga, pemuda di hadapanku ini memiliki aset puluhan miliar dolar. Aku yakin aku lebih pintar darinya. Tapi aku saja tidak memiliki uang senilai 100.000 dolar, gumam Yohanna yang terkejut atas aset yang dimiliki bosnya itu. Dokumen ini asli, gumam Yohanna. James pun mengerutkan keningnya dan berkata, ya jelas asli. Apa kamu menuduhku berbohong atas kepemilikan perusahaan Carly Group? Tidak tuan. Saya hanya terkejut saja. Di usia semuda Anda memiliki perusahaan senilai puluhan miliar dolar. Ucap Yohanna buru-buru menjelaskan kepada James. Tugasmu adalah melakukan audit keuangan di perusahaan itu dan aku akan mengirimkan file tentang perusahaan itu ke nomor WA-mu, kata James. Dirinya pun langsung mengirimkan file yang William kiriman kepadanya ke Yohanna. Kamu pelajari dulu perusahaan Carly Group. Sebenarnya aku juga tidak begitu paham dengan perusahaan itu. Yang aku tahu perusahaanku memiliki saham di aplikasi Tango. Ucap James. Yohanna pun menganggukkan kepalanya dan mengerti dengan tugas yang harus dirinya lakukan. Baik Tuan Muda James. Besok saya akan menuju ke kantor Carly Group yang ada di kota Jarfield untuk meminta dokumen aslinya. Jika lewat file, takutnya bisa dimanipulasi Tuan. Jawaban Yohanna. Dirinya harus bekerja dengan cepat dan efisien, karena ia sudah mendapatkan gaji di awal bekerja. Dirinya tidak ingin James kecewa. Hehe, bagus, aku suka denganmu. Kaya James sambil tersenyum seperti menggoda. Mendengar hal tersebut wajah Yohanna langsung memerah. Mendengar James suka dengannya. James pun buru-buru mengkoreksi perkataannya. Maksudku suka terhadap kinerjamu Yohanna. Jangan salah sangka. Kali begitu kita ke showroom mobil terlebih dahulu. Kata James yang mengajak Yohanna membeli mobil. Yohanna pun menganggukkan kepalanya. Dirinya mengira kalau James bakal membeli mobil untuk dirinya sendiri. Sebelum berangkat James pun menyimpan dokumennya di kamarnya terlebih dahulu. Agar orang tuanya tidak tahu kalau putranya itu sekarang pemilik perusahaan besar Carly Group. Lalu James dan Yohanna pun berada di parkiran mobil. Ada 2 mobil di sana dan sama-sama tertutup oleh penutup mobil. James membuka salah satu penutup mobil dan langsung memperlihatkan Lamborghini Urus berwarna kuning. Gila, aku kira dia bersikap rendah hati dengan tinggal di rumah mewah dan juga tidak ada mobil mewah di rumah ini. Ternyata mobil Lamborghini-nya ditutupi oleh terpal. Gumam Yohanna. Dirinya sekarang semakin yakin bosnya benar-benar orang kaya. Andai saja aku lebih muda mungkin sudah aku dekati nih berondong, gumam Yohanna. Menurutnya James masuk ke dalam kriteria pria yang ia sukai. Tapi usia James dan dirinya terpaut lumayan jauh. James berusia 18 tahun sementara Yohanna 21 tahun. Bab ke-15. James pun langsung masuk ke dalam mobil. Dirinya sudah memiliki surat izin mengemudi sejak kenaikan kelas dari 2 ke 3 sekolah menengah atas. Ayo kamu masuk Yohanna, ucap James melihat asisten barunya itu yang terlihat bengong. Baik Tuan Muda James, kata Yohanna yang langsung duduk di samping kursi pengemudi. Mobil Lamborghini pun langsung melesat di jalanan kota Greenridge. Di dalam mobil James mencoba untuk membuka percakapan di antara mereka berdua. Nona Yohanna, kalau boleh tahu, ibumu sekarang sakit apa? Siapa tahu aku bisa membantunya. Tanya James tentang ibunya Yohanna. Sakit ginjal Tuan Muda James, tapi sekarang sudah sembuhan setelah melakukan operasi. Oh iya, Anda bisa memanggil saya Yohanna saja tanpa adanya Nona di depannya Tuan Muda James. Jawab Yohanna. Jangan panggil aku Tuan Muda James, Yohanna, panggil aku Tuan saja. Nantinya aku terlihat masih muda padahal usiaku sudah mencapai 18 tahun mau 19 tahun. Ujar James yang kurang suka dengan Yohanna yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Baik Tuan James. Mobil pun melaju kencang ke showroom mobil yang pernah James lihat di tengah pusat kota Greenridge. Mobil tersebut pun tiba di salah satu showroom mobil yang ada di kota Greenridge yang khusus menjual beberapa mobil kelas menengah. James dan juga Yohanna pun langsung turun dari dalam mobil, lalu masuk ke dalam showroom. Para pelayan langsung mengerubungi mereka berdua karena mereka melihat James dan juga Yohanna keluar dari dalam mobil Lamborghini Urus yang berharga cukup mahal bagi masyarakat kota Greenridge. Selamat datang di toko kami Tuan. Apa Anda sedang mencari mobil untuk pacar Anda? Tanya pelayan wanita yang menghampiri mereka berdua. Apa ada mobil listrik di showroom ini? Tanya James,
Karena dirinya berasal dari masa depan, ia tahu mobil yang akan berkembang di masa yang akan datang adalah mobil listrik. Di tahun 2025 mobil listrik akan menjadi sebuah tren baru yang diawali dari beberapa negara maju seperti Jerman, China, dan juga Amerika. Ada tuan. Mobil listrik seperti apa yang Anda mau? Tanya pelayan wanita tersebut. Cukup jarang ada yang mau membeli mobil listrik di kota Greenridge. Karena fasilitas pengecekan masih jarang dan juga harga mobil listrik yang lebih mahal ketimbang mobil biasa, yang membuat masyarakat enggan untuk membelinya. Aku ingin mobil listrik yang bisa dibuat perjalanan jauh. Untuk spesifikasi standar mobil biasa saja. Jawab James. Baik, mari saya antar melihat mobil listriknya Tuan dan Nona. Pelayan tersebut mengantar James dan juga Yohana ke bagian belakang showroom yang menjadi tempat dipajangnya mobil-mobil listrik. James melihat adanya mobil berwarna putih yang sepertinya sangat cocok untuk wanita seperti Yohana. Kalau ini mobil apa? Tanya James yang berjalan ke arah mobil berwarna putih tersebut. OJ, itu adalah mobil BMW i7 Tuan. Harganya $225.000 Tuan. Itu salah satu mobil listrik termahal di showroom ini. Anda dapat mendapatkan potongan jika membeli mobil ini senilai $25.000 dari pemerintah. Jadi harganya tinggal $200.000 saja. Jawab pelayan tersebut. Karena polusi yang parah, pemerintah negara ini memutuskan untuk memberikan potongan mobil-mobil listrik yang masuk ke negara ini. Gara masyarakat di negara ini mulai beralih dari mobil berbahan bakar bensin ke tenaga listrik. Karena di mobil listrik tidak adanya gas pembuang yang membuatnya ramah lingkungan. Mendengar harganya James pun menganggukkan kepalanya. Harga segitu sudah mendapatkan mobil yang begitu canggih dan juga sangat ramah lingkungan. Baik, aku akan mengambil mobil ini. Siapkan transaksi pembeliannya. Jawab James tanpa pikir panjang yang akan membeli mobil tersebut. Tuh, Tuan, apa Anda serius ingin membeli mobil ini? Tanya pelayan wanita tersebut yang memastikan sekali lagi. Iya, aku ingin membelinya. Lalu apa mobil ini sudah bisa digunakan? Tanya James. Karena mekanisme mobil listrik menggunakan baterai, biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengecas baterai mobil listrik. Bisa Tuan, karena baterai mobil listrik ini sudah terisi penuh dan bisa langsung Anda gunakan, jawab pelayan wanita tersebut. Dirinya sangat senang karena James akan membeli mobil yang sangat mahal darinya. Dia akan mendapatkan komisi dari bosnya karena berhasil menjual mobil yang cukup mahal itu. Ya sudah, kamu urus mengenai pembelian mobil ini. Aku mau melihat mobil-mobil lainnya. Kata James. Dirinya dan Yohana pun langsung berjalan-jalan di area showroom mobil. Sementara pelayan tadi langsung mengurus pembelian mobil James. Di saat James berkeliling, tiba-tiba ia bertemu dengan salah satu pria yang dulu suka mengganggunya pada masa sekolah. Wah, Anda James ternyata. Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu bekerja di showroom mobil ini setelah lulus dari sekolah? Aku mengenal manajer showroom mobil ini, James. Kata pria tersebut yang bernama Jimmy. Sebenarnya Jimmy merasa iri dengan James yang cuman putra dari orang biasa juga tidak begitu cerdas dapat berpacaran dengan Lore yang notabene salah satu putra pengusaha di kota Greenridge ini. Jimmy selalu mengganggu James. Setelah cinta ditolak oleh Lore dan Lore lebih memilih bersama dengan James. Oh, aku kira tadi anjing yang menggonggong. Ternyata kamu Jimmy. Kata James. Dirinya tadi sempat diam sesaat karena mengingat-ingat siapa pria tersebut. Kamu berani menghinaku. Aku kenal dengan manajer di showroom mobil ini. Aku akan menyuruh manajer untuk memecatmu. Ancam Jimmy. Dirinya ingin merendahkan James dan mengira James bekerja di showroom mobil ini. Haha, cobalah. Kata James menghiraukan Jimmy dan berjalan melihat mobil lain bersama dengan Yohana. Tidak lama manajer pun datang dengan pelayan tadi kepada James. Melihat adanya manajer showroom mobil ini, Jimmy langsung berkata, Tuan Bab, lebih baik Anda memecat James. Dia tidak memiliki dedikasi dan juga tadi menghinaku. Padahal saya ingin membeli mobil ke sini. Kata Jimmy agar James dipecat. Oh, ternyata kamu Jimmy. Aku kira siapa? Siapa tadi kamu minta pecat? Tanya Bab. Karena dirinya tadi kurang mendengar perkataan dari Jimmy. Dia Tuan Bab, lebih baik Anda memecatnya. Tunjuk Jimmy ke arah James. Bab dan pelayan wanita tadi melihat ke arah yang Jimmy tunjuk. Dan di detik berikutnya Bab pun mengerutkan keningnya. Apa maksudmu Tuan muda ini?
Dia bukanlah karyawan dan tamu VVIP. Beliau akan membeli mobil BMW i7 yang seharga $24 lebih baik kak. You meninggalkan showroom ini jika membuat masalah Jimmy. Kata Bob yang marah. Sebelumnya dia sudah diberitahu oleh pelayan wanita tersebut tentang kedatangan tamu yang penting karena mengendarai mobil Lamborghini Urus yang mungkin hanya ada satu-satunya di kota Greenridge. Lalu Bob tadi juga melihat jam di pergelangan tangan James yaitu Rolex Cosmograph Daytona yang harganya $80.000. Lantas sekarang Jimmy berani mencari gara-gara dengan James. Bahkan dirinya bisa memutuskan hubungan dengan Jimmy sekarang walaupun dia mengenal ayah dari pemuda itu. Mendengar dirinya diusir oleh Bob membuat Jimmy kebingungan. Jika James bukan pelayan showroom mobil ini, lalu siapa James sebenarnya? Apa jangan-jangan dia membeli mobil dari showroom mobil ini? Bab ke-16. Tuan Bob, kenapa Anda mengusirku? Seharusnya kamu mengusir dia. Dia cuman orang miskin, bagaimana bisa dia membeli sebuah mobil di showroom Anda? Ujar Jimmy yang tidak terima dirinya diusir oleh Bob. Apa menurutmu tuan ini adalah orang miskin? Jam tangannya saja seharga $80.000 dan mobilnya adalah Lamborghini. Jika beliau miskin aku apa? Teriak Bob, lalu dirinya mengusir Jimmy dari showroomnya, agar tidak mengganggu pembelian mobil James. Setelah kepergian Jimmy, Bob pun menghela nafas panjang. Tuan, maafkan atas keributan yang telah terjadi. Saya dan Jimmy kurang begitu akrab dan ayah cuman sering membeli mobil di sini. Ucap Bob yang meminta maaf dan menjelaskan hubungannya dengan Jimmy. Dirinya tidak ingin menyinggung orang seperti James. Tidak masalah Tuan Bob. Saya dan Jimmy dulu satu sekolah. Yang dikatakan olehnya benar, aku dulu orang miskin. Tapi nasib orang akan berubah. Jawab James tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hehe. Yang Anda katakan benar Tuan. Roda akan selalu berputar. Oh iya, kata pelayan saya. Anda akan membeli mobil Mercedes i7. Tanya Bob. Benar Tuan Bob, saya akan membeli mobil itu sekarang. Jawab James. Bob pun langsung mengurus pembelian mobil tersebut. Karena ada potongan dari pemerintah harganya berkurang tinggal $200.000 saja. James langsung membayar dengan menggunakan kartu bank miliknya. Setelah itu, mobil tersebut pun langsung dikeluarkan dari showroom mobil dan Bob memberikan surat-suratnya kepada James. Tuan James, terima kasih sudah membeli mobil dari showroom kami. Jika Anda mau membeli mobil, Anda langsung bisa menghubungi saya. Kata Bob yang memberikan James kartu namanya. James pun menerimanya dan menjawab. Baik Tuan Bob, kedepannya saya akan membeli mobil dari Anda lagi. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Setelah itu James dan juga Johanna pun langsung meninggalkan bagian dalam showroom. James pun menghampiri mobil tersebut yang sangat mewah dan juga elegan yang memang sangat cocok untuk dikenakan oleh wanita. Lalu James memberikan surat-surat mobil kepada Johanna. Ini adalah mobil untukmu, karena ini adalah bagian dari fasilitas yang aku berikan untukmu pulang pergi. Kata James. Terima kasih Tuan James, saya memang membutuhkan kendaraan. Ucap Johanna yang berterima kasih. Johanna pun menerima dengan keadaan bingung. Dirinya benar-benar menginginkan mobil tersebut, tapi dirinya tidak yakin kalau mobil yang diberikan itu hanyalah fasilitas yang James berikan kepadanya. Apa dia mau menjadikan aku sugar babinya? Tapi usianya lebih muda daripada aku. Apa aku harus tidur dengan seorang berondong muda? Tapi jika mendapat mobil dan ia gaji seperti itu, aku tidak masalah menjadi simpanannya, gumam Johanna yang berpikir negatif kepada James. Tuan James, apa kamu memiliki pikiran untuk menjadikan aku simpananmu? Tanya Johanna dengan polosnya. Mendengar hal tersebut James pun benar-benar terkejut dengan apa yang dipikirkan oleh asistennya itu, lalu ia melihat Johanna dari atas sampai bawah. Wanita ini memiliki proporsi tubuh yang pas dan juga kulitnya begitu putih juga bersih, gumam James. Sekelebatan dirinya langsung memiliki pikiran kotor kepada Johanna. Tapi langsung ia tepis. Tidak. Aku tidak boleh memiliki pikiran seperti itu. Sementara itu, Johanna pun menjadi malu, karena James melihatnya secara intens. Nona Johanna, usiaku baru 18 tahun, tidak mungkin bagiku menjadikan kamu simpanan. Karena aku tidak memiliki istri. Jikapun itu terjadi, aku tidak mungkin menjadikan kamu simpanan, melainkan pacar. Jawab James. Mendengar hal tersebut membuat wajah Johanna semakin merah. Apa bocah ini sedang menembakku? Tanyanya yang bingung dengan perkataan James yang ambigu.
Sudah. Lebih baik kamu sekarang ikutlah aku untuk makan siang di luar. Kamu mau makan siang di mana? Tanya James. Sekarang perutnya sudah keroncongan. Saya ikut Anda saja, Tuan James, jawab Yohana. Ya sudah, kita makan siang di mall yang ada di dekat sini saja. Ujar James. Dirinya berencana makan siang di restoran kemarin tempatnya makan bersama dengan keluarganya. Baik, Tuan. James pun berjalan ke mobilnya dan langsung memasuki mobil Lamborghini Urus tersebut. Sementara itu, Yohana memasuki mobil barunya yang baru saja bosnya berikan. Saat memasuki mobil baru tersebut, Yohana benar-benar terkejut dengan interior di dalam mobil tersebut. Mobil ini benar-benar bagus. Apa Tuan James benar-benar memberikan mobil ini untuk fasilitas kerjaku saja? Atau ada maksud lain? Gumamnya yang masih memikirkan hal tersebut. Walaupun dirinya bekerja di lembaga intelijen negara sekalipun dalam beberapa tahun dirinya tidak akan bisa membeli mobil Mercedes-7. Lamborghini Urus yang dikendarai oleh James melaju ke jalanan yang langsung diikuti oleh Mercedes-7 di belakangnya. Tidak memerlukan waktu lama bagi kedua mobil tersebut sampai di parkiran VVIP Mall. Kedua mobil tersebut menjadi pusat perhatian karena memang jarangnya memiliki mobil listrik di negara ini dan juga adanya mobil Lamborghini Urus yang jelas sangat langka. Karena hanya orang-orang kaya saja yang bisa membeli mobil tersebut. Yohana pun langsung menghampiri James dan mereka berdua masuk ke dalam mall tersebut yang membuat seluruh pasang mata melihat ke arah mereka dan mengira kalau mereka berdua adalah pasangan kaya. Apa mereka berdua anak-anak orang kaya? Lihatlah, mobilnya saja Lamborghini yang mungkin ratusan dolar. Bahkan bisa jutaan dolar. Ujar salah satu orang yang merasa iri dengan James yang bukan hanya kaya, tapi memiliki pacar secantik Yohana. Benar. Pasti wanita itu juga berasal dari golongan orang kaya dan tidak ingin dijemput oleh pacar laki-lakinya dan memilih untuk mengendarai mobilnya sendiri. Banyak orang yang membicarakan mereka berdua. Sementara James dan Yohana berjalan ke arah restoran Palermo. Yohana jelas tahu tentang restoran termahal di kota Greenwich ini. Mereka berdua pun masuk dan James langsung memesan beberapa makanan untuk mereka berdua. Nona Yohana, apa sangat sulit untuk masuk ke Universitas Duke? Tanya James membuka pembicaraan. Dirinya memiliki rencana untuk masuk ke universitas tersebut dan menanyakan tentang hal tersebut kepada Yohana sebagai alumni kampus itu. Seharusnya tidaklah sulit, Tuan James. Saya dulu malahan mendapatkan beasiswa di universitas tersebut dengan mudah. Tapi itu juga tergantung dengan orangnya sih. Jawab Yohana. Dia terlahir pintar dan tidak tahu rasanya menjadi siswa bodoh seperti James. James pun menghembuskan nafas panjang dan berkata, ya jika aku pintar mungkin aku bisa masuk dengan mudah di Universitas Duke. Tapi apa dah? Nilaiku pas-pasan dan juga tidak memiliki prestasi di bidang non-akademik. Ujar James yang merasa frustasi. Melihat wajah tuanya itu yang tampak frustasi dan bilang ingin masuk ke Universitas Duke. Yohana pun ingat para orang-orang kaya yang menyogok agar bisa masuk di universitas tersebut dan juga yang paling penting adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Tuan James, sebenarnya ada cara lain untuk masuk ke Universitas Duke. Yaitu dengan cara menyogok. Anda adalah orang kaya dan saya yakin Anda bisa masuk ke dalam universitas tersebut. Kata Yohana memberikan solusi kepada James. Bab ke-17. Mendengar hal